Muhasabah Akhir Tahun oleh Sarah Mulyani. Waktu terus bergulir tanpa menunggu. Begitu singkat 1 tahun berlalu. Banyak hal yang telah terjadi sepanjang tahun 2020 dan hal itu tidak bisa dianggap angin lalu. Di penghujung tahun adalah momen yang tepat untuk muhasabah atas apa yang telah terjadi sepanjang tahun belakang dan berupaya untuk lebih baik ke depannya. Baik itu berkaitan dengan kehidupan pribadi atau kehidupan secara menyeluruh. Muhasabah akhir tahun tentu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan berkenan dengan waktu. Islam mewanti-wanti pada kaumnya jangan sampai terlena dan merugi karena waktu. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Waktu yang pada hakikatnya setiap manusia diberikan jatah yang sama, namun tidak sedikit yang masih terlena. Menjelang tahun baru, sudah selayaknya selaku muslim menjadikan tahun baru sebagai momen untuk meningkatkan amal soleh sebagai bekal kehidupan akhirat. Bukan justru menjadikan momen hura-hura bergadang semalaman, kemudian hari baru ibadah terlambat karena bangun kesiangan. Sungguh, awal tahun yang mengenaskan bila dimulai seperti itu. Disadari atau tidak, dari tahun ke tahun kemaksiatan semakin subur. Perzinahan bukan lagi hal memalukan. Muncul ke permukaan kasus perilaku asusila yang dilakukan kalangan selebritis di tahun 2020, paling tidak 5 kasus. 7. Tindak pidana korupsi para pejabat terjadi di tahun 2020. Bunuh diri di kalangan pelajar ataupun mahasiswa disebabkan perundungan ataupun stres menjalani proses belajar secara online. Tumbuh subur ujaran kebencian, terlebih lagi diarahkan pada Islam dan umat muslim. Sejumlah peristiwa tersebut hanyalah bagian kecil yang muncul ke permukaan. Bak fenomena gunung es yang tampak adalah bagian kecil, sementara bagian besar tersembunyi di bagian bawahnya. Baru sedikit saja yang nampak, rasanya dada sudah begitu sesak menyaksikan kerusakan di mana-mana. Meski begitu, kondisi ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Peristiwa yang telah disebutkan tadi ditambah peristiwa-peristiwa serupa lainnya cukup untuk membuktikan bahwa ada yang salah dalam kehidupan ini. Selanjutnya, kesalahan tersebut butuh untuk diperbaiki. Setidaknya kerusakan dan kemaksiatan-kemaksiatan itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, faktor individu. Lemahnya akidah dan minimnya pemahaman akan Islam menjadi salah satu faktor terjadinya kemaksiatan yang kemudian mengakibatkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, faktor masyarakat. Matinya peran masyarakat dalam aktivitas menyerukan pada Islam, yakni amar ma'ruf nahi mungkar, menumbuhkan suburnya kemaksiatan. Individualisme telah melahirkan orang-orang yang tidak peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, faktor negara. Kedua faktor tadi dilahirkan oleh sistem kehidupan yang kondusif, melemahkan akidah dan pemahaman umat terhadap Islam, sehingga aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar pun tidak berjalan. Demokrasi sebagai sistem kehidupan bersumber dari manusia yang hari ini masih bercokol di dunia, termasuk di negeri-negeri muslim. Dengan 4 pilar kebebasan yang diusungkan, menjadikan manusia bertindak bebas sehendaknya. Demokrasi juga memberikan kedaulatan hukum ada pada rakyat. Itu artinya, manusia dengan bebas membuat aturannya sendiri untuk menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, wajar saja kerusakan dan kekacauan terus bermunculan, karena pada hakikatnya aturan yang dibuat oleh akal manusia yang terbatas akan mengakibatkan pada perbedaan, pertentangan, dan jauh bahkan tidak akan pernah sampai pada taraf adil. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakan yang terjadi, selanjutnya adalah melakukan aksi nyata untuk perubahan. Perubahan hakiki yang tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan perubahan individu. Selama demokrasi berkuasa baik di dunia ataupun di Indonesia, kemudian berulang dilakukan pergantian personil, tapi sama sekali tidak memberikan pengaruh dalam perubahan, justru yang nampak adalah kerusakan yang bertambah.
melihat penyebab utama yang menjadikan individu-individu melakukan kemaksiatan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang individualisme adalah diterapnya aturan kehidupan buatan manusia, yaitu demokrasi. Maka, perubahan pun dimulai dengan pergantian peraturan manusia menjadi peraturan yang bersumber dari Allah. Hukum Allah mustahil bisa diterapkan pada sistem yang berasaskan selain hukum Allah. Maka, satu-satunya sistem yang menjamin penerapan hukum Allah adalah khilafah. Tidak ada yang lain. Hanya khilafah yang menjamin penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Telah terbukti berkuasanya Islam selama 13 abad telah menjadi peradaban gemilang dalam segala bidang, yang pendidikan, kesehatan, sosial, ketahanan negara, bahkan ekonomi. Menutup akhir tahun ini dengan kesadaran bahwa kehidupan saat ini tidaklah baik-baik saja. Penyebab kerusakan telah jelas akarnya, yakni diterapkannya sistem selain sistem Islam. Sampai bertemu tahun depan. Semoga Allah memberikan umur panjang untuk kita bisa terlibat di barisan perjuangan Islam. Wallahu a'lam bishawab.